Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Ida harap semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita ambil saat teduh, kita undang Tuhan hadir. Kita akan mengangkat pujian Bapa Engkau baik. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, karena hari ini harinya Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan. Kita
siapkan uang persembahannya. Nanti uang persembahan ini bisa dititipkan mama waktu mama ke gereja ya. Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Di pasarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan konsentrasi kepada kami, sehingga firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Salam, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini dikhianati dan ditinggalkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus mengajar tentang Allah, sekumpulan besar orang mendengarkan Dia. Meskipun banyak sekali orang yang menyukai mendengarkan ajaran Yesus, Tuhan Yesus memiliki beberapa musuh yang sama sekali tidak menyukainya. Para musuh ini adalah para pemimpin agama pada zaman Yesus. Mereka iri terhadap Yesus karena begitu populer. Jadi mereka memutuskan untuk menyingkirkan Yesus. Beberapa kali mereka mencoba membunuhnya, tetapi tidak bisa. Lalu mereka berpikir, kita perlu mencari orang yang mengenal baik Yesus. Saat malam hari Yesus di mana berada, orang ini tahu. Nah, salah satu dari muridnya sendiri yaitu Yudas pergi kepada para pemimpin agama dan berkata, jika Anda memberi saya uang, saya akan memberitahu di mana Yesus berada saat malam hari. Para pemimpin agama senang. Wah, Yudas akan memberitahu kita di mana Tuhan Yesus berada waktu malam hari, sehingga kita bisa menangkap Yesus. Yudas tahu di malam hari Yesus berdoa di Taman Getsemani di luar Yerusalem. Jadi Yudas diam-diam pergi ke para pemimpin agama dan mengatakan, Yesus ada di Getsemani malam ini. Jika Anda mau, Anda dapat menangkapnya nanti malam. Kepala pemimpin agama memanggil beberapa orang jahat dan berkata, pergi, tangkaplah Yesus dan bawa dia kepada kami. Yudas menunjukkan jalannya. Yudas yang tinggal bersama Yesus selama 3 tahun, sekarang berbalik melawannya, menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya. Ketika orang-orang itu sampai di taman dengan tongkat dan tombak, Yesus sedang berlutut berdoa. Ia tahu apa yang akan terjadi padanya. Allah Bapanya telah menunjukkan bahwa ia harus mati supaya semua orang yang berdosa tidak perlu mati. Yesus mau mati supaya semua orang seperti kita yang telah berdosa tidak dijatuhi hukuman. Yesus mau melakukan apa yang Allah Bapanya kehendaki. Ketika orang-orang menangkapnya untuk membawa dia menghadap para pemimpin agama, Yesus tidak berusaha melawan mereka. Ia membiarkan mereka menangkapnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini cerita tentang Yesus dikhianati ya oleh orang yang dekat dengan dia, yaitu Yudas ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menurut kalian bagaimana perasaan Yesus ketika dikhianati? Apa yang kalian rasakan mengenai para pemimpin agama itu? Yesus itu orang yang tidak bersalah, tetapi dituduh tidak baik. Yesus tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi disalahkan ya oleh para pemimpin agama. Bagaimana rasanya ya? Yesus memahami perasaan kalian ketika kalian dikhianati atau ditinggalkan. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus dikhianati, ditinggalkan. Tapi respon Yesus tidak melawan. Yesus tidak memberontak ya. Respon Yesus baik. Karena dia tahu bahwa dia harus mati untuk orang-orang yang berdosa supaya kita tidak menanggung hukuman dosa kita, tetapi hukuman dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat kita merasa disakiti, dikhianati, kita dikatakan tidak baik oleh orang lain, ya, kita dituduh sebenarnya apa yang tidak kita lakukan, pasti kita sedih ya, pasti kita marah. Aduh, kenapa orang itu berkata seperti itu padahal aku tidak melakukannya? Kenapa orang itu menyakiti aku padahal aku mengasihi dia? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu perasaan kita karena Tuhan Yesus sudah merasakan itu. Bagaimana rasanya ya? Sedihnya, sakitnya seperti itu. Jadi, ketika kita disakiti oleh orang lain, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan Yesus, ya. Kita berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Berbicara kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku disakiti oleh dia. Tuhan Yesus, aku dikatakan tidak baik oleh dia, ya. Datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, katakan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong kalian. Tuhan Yesus akan menghibur kalian, ya. Tuhan Yesus akan memberikan sukacita kepada kalian. Tuhan Yesus karena tahu apa yang kalian rasakan. Ya. Jadi ketika kita disakiti, ketika kita dibilang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik sedangkan kita tidak melakukannya, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tapi kita mencontoh Tuhan Yesus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita terus di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi jangan pernah bersedih, jangan pernah marah ketika dibilang tidak baik atau dikhianati oleh orang lain, ya. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, sekarang tugasnya adalah Yesus mengasihi saya. Katakan itu, Yesus mengasihi saya sambil melompat. Saat melompat, bilang Yesus mengasihi saya. Atau bisa juga diganti dengan nama. Seperti contohnya Yesus mengasihi Faro, gitu ya. Nah, kalau yang belum bisa berbicara dengan lancar, bisa dibimbing oleh mama atau papanya, ya. Bilang Yesus mengasihi saya sebanyak 3 kali, ya, di video, lalu dikirim ke grup. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan ini yang akan dipimpin oleh Selin. Ya, silakan Selin berdoa. Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan berkati Bu Ruth, Selin dan teman-teman. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Selin sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi.